Halo teman-teman kos-kosan, gimana kabar kalian? Baik-baik saja kan? Trailer atau sebut saja first look dari One Piece live action season 2 sudah keluar seminggu yang lalu. Tapi karena kesibukan, Abdikos baru bisa bahas sekarang. Mungkin hype trailer ini sudah hilang, tapi seperti biasa Abdikos akan analisis dengan detail apa saja yang ada di trailer tersebut, supaya teman-teman dapat gambaran seperti apa live action One Piece season 2 nantinya. Yuk langsung aja kita mulai analisisnya. Check out, check it bro. Trailer dibuka dengan gambaran red line alias sebuah benua yang membentang luas di sepanjang map One Piece. Jujur saja saat melihat first look ini, Abdikos kurang impress dengan penggambaran skalanya. Buat yang tidak paham, red line itu adalah benua yang sangat tinggi, yaitu sekitar 10.000 meter dari pulau manusia ikan. Itulah kenapa red line dikatakan mustahil untuk dihancurkan atau dilewati hanya dengan kekuatan biasa. Yap, hanya orang sinting seperti Tiger yang pernah memanjat benua ini dengan tangan kosong. Jadi ya, intinya red line itu besar banget, tapi dari skala yang digambarkan di trailer, red line hanya tampak seperti gunung biasa di hadapan Going Merry. Bahkan hanya terlihat seperti sebuah bukit. Tapi yang harus digarisbawahi adalah ketika dilihat dengan detail, ada gumpalan awan di sepanjang red line ini, termasuk ada gumpalan awan di bawahnya, yang kemungkinan besar posisi Going Merry masih sangat jauh dari red line, plus puncak dari red line tidak terlihat karena saking tingginya hingga menembus awan. Scene berikutnya menyorot suasana kota Locktown. Ini adalah kota tempat Raja Bajak Laut dieksekusi mati. Kalau teman-teman perhatikan dari shoot kota Locktown, ditampakkan kaum dari berbagai ras di seluruh dunia. Ada orang dari Asia yang mana mereka berpenampilan layaknya orang Jepang. Kemudian ada orang-orang dari benua Eropa yang mana orang-orang berambut merah seperti yang kita tahu adalah identik dengan bangsa Irlandia dan bangsa Skotlandia. Terakhir ada orang kulit hitam yang biasa kita asosiasikan dengan Afrika. Yap, ini menggambarkan Locktown banget, yaitu kota yang menjadi titik akhir bagi para petualang sebelum memasuki Grand Line. Seperti yang kita tahu, ada kejadian penting di Locktown Arc, yaitu eksekusi Luffy oleh Buggy serta kedatangan Monkey D. Dragon yang sangat epik disertai badai besar yang tiba-tiba melanda kota tersebut. Termasuk yang paling epik adalah halilintar yang tiba-tiba menyambar tiang eksekusi Luffy. Abdikos sangat excited menantikan kota yang tampak tenang di trailer ini nantinya akan diterpa badai besar dalam sekejap. Scene kemudian menyorot padang rumput kuning dengan batu besar, yang mana Abdikos jadi teringat Pulau Jeju yang dulu pernah Abdikos kunjungi. Abdikos masih belum yakin ini lokasi apa di One Piece, tapi kalau boleh menebak, kemungkinan ini adalah Little Garden. Abdikos mengacu Little Garden karena melihat scene setelahnya yang mana para kru topi jerami tampak di sebuah hutan. Tapi ya, jika dibandingkan dengan Little Garden versi anime, memang agak kurang mirip. Tapi kalau membicarakan kata garden alias kebun, sepertinya cukup masuk akal kalau ini adalah Little Garden. Ingat ya, meskipun Little Garden sangat aneh karena terdapat gunung dan dua tengkorak raksasa, tapi pada dasarnya ini adalah garden alias kebun, bukan jungle. Scene kemudian menyorot Cactus Island, yang mana Abdikos sangat kagum dengan penggambaran di versi live action ini. 99% sangat akurat, baik itu disandingkan versi manga atau versi animenya. Buat yang tidak paham, Cactus Island punya satu-satunya kota yang bernama Whiskey Peak, yang mana kota tersebut bisa kita lihat di scene berikutnya. Itulah kenapa Abdikos agak yakin kalau scene sebelumnya berada di Little Garden. Whiskey Peak sendiri adalah kota yang dihuni para kriminal bawahan Baroque Works, dan bisa kita lihat di sini kalau vibe Whiskey Peak Mexican banget, dan itu sangat mengena mengingat Baroque Works sendiri bukan grup bajak laut, melainkan organisasi kejahatan layaknya kartel narkoba di Meksiko. Anggotanya dari berbagai latar belakang, termasuk Crocodile yang seorang bajak laut, bahkan salah satu dari 7 Shichibukai. Saking kriminalnya Whiskey Peak, para penghuninya menjebak siapapun yang mendarat di Cactus Island, termasuk bajak laut, di mana para kriminal di Whiskey Peak membuat para bajak laut mabuk dan terlena, lalu merampok mereka termasuk menjarah kapalnya. Itulah kenapa kotanya mengambil kata whisky, yaitu sebuah alkohol dengan kadar yang sangat tinggi. Momen paling Abdikos ingat dari Whiskey Peak adalah saat Zoro menghajar 100 kriminal di Whiskey Peak, yang akhirnya membuat Luffy salah paham sehingga keduanya terpaksa harus bertarung. Untungnya ada Nami yang lebih OP mampu mendamaikan mereka berdua.
Scene kemudian menyorot bagi Carnival di Lockdown, dilanjutkan dengan scene Luffy yang memandangi tower tempat Roger dieksekusi. Dari first look ini Abdikos jadi paham kemana One Piece live action menghabiskan budget produksi mereka, yaitu di setting tempat. Dan ya, setting tempat Carnival ini Abdikos yakin bukan CGI, tapi benar-benar pasar malam yang dibangun Netflix untuk setting lokasi Lockdown. Scene kemudian menyorot Nami dan Usopp yang mendapati Going Merry sedang bergetar. Dari sini muncul sosok raksasa yang tidak lain adalah Brogy. Ini bagus banget karena dari segi kostum Brogy tampak sangat Viking, plus bagaimana kedatangan sosok yang mampu menggetarkan kapal Going Merry. Benar-benar vibe raksasa banget. Scene kemudian menyorot Robin yang wow, feel penjahat elegannya kerasa banget. Buat yang tidak paham, Robin masih belum diperkenalkan di sini karena dia masih bernama Miss All Sunday, alias kaki tangan langsung dari bos kriminal Baroque Works, yaitu Mr. Zero alias Sir Crocodile. Robin yang disorot dengan kumpulan bunga sangat menggambarkan Robin versi game PS1 yang pernah Abdikos mainkan, yang mana bunga ditampakkan cukup dominan di game tersebut dibandingkan kekuatan asli dari Hana-Hana Nomi yang mampu memunculkan bagian tubuh di tempat tertentu. After time skip kita kadang sering lupa kalau nama buah iblis Robin itu bunga-bunga Nomi, karena fokus Robin adalah membentuk bagian tubuhnya menjadi sesuatu yang tidak ngotak seperti kaki raksasa, bahkan sebuah sayap. Scene kemudian menyorot Zoro yang semakin lama Abdikos merasa sepertinya Makenyu kurang cocok dalam memerankan Zoro. Yap, Abdikos tidak meragukan akting Makenyu, dia itu keren, tapi jika dibandingkan dengan Zoro yang badass, Abdikos merasa wajah Makenyu terlalu babyface. Abdikos sih pengennya Makenyu dibuat seperti yang di live action Rurouni Kenshin, yaitu ada aura jahat yang nampak di situ. Dan kalau Abdikos perhatikan di sini, Abdikos tidak merasakan aura jahat dari Zoro yang menggila di Whiskey Peak. Malah Abdikos merasa kalau Takeru Sato yang memerankan Batosai lebih badass ketimbang Zoro versi live action. Bagaimana menurut kalian? Scene kemudian menyorot motor dari Smoker yang sangat khas karena memiliki roda segede gaban. Scene ini sangat epic karena yang disorot adalah roda motor Smoker dengan logo World Government terpampang di situ, menandakan ancaman dari World Government sedang mendekati bajak laut topi jerami. Di mana scene berikutnya menyorot karakter Smoker yang menghisap 2 putung rokok sekaligus. Dan ya, menurut Abdikos, first look dari Smoker ini sangat badass banget. Aura petatang petenteng dari Smokernya kuat banget. Abdikos coba cari info pemeran Smoker yang memang dari segi wajah cukup sangar. Kalau sesangar ini sih masuk akal jika kru topi jerami bakal ngibrit di awal-awal cerita. Scene kemudian menyorot Luffy yang berjalan loncat-loncat layaknya suatu karakter di video game. Sanji yang sedang mengecek sesuatu yang kemungkinan ini adalah momen saat Sanji menyusup dan menyebut dirinya sebagai Mr. Prince. Ada scene Nami dan ada scene Usopp. Dan ya, Abdikos merasa Sanji live action adalah yang paling natural kalau dia adalah Sanji. Inaki terlihat cukup menanggung beban saat menjadi Luffy. Begitu juga pemeran Nami dan Usopp, meski beban mereka tidak sebesar Inaki. Sementara Makenyu, dia terlihat santuy alias tidak berusaha menjadi yang Zoro banget, tapi tas yang memerankan Sanji. Dia terlihat Sanji banget dari setiap scene yang memunculkan dia. Entahlah, mungkin ini hanya perasaan Abdikos saja. Sekedar info, di versi anime dalam perdebatan Sanji dan Zoro, Abdikos lebih prefer ke Zoro, tapi di versi live action ini Abdikos lebih prefer ke Sanji daripada Zoro. Scene kemudian menyorot sosok Vivi alias Miss Wednesday yang ya banyak menimbulkan kontroversi karena diganti kulit hitam. Kulit hitamnya juga bukan kulit hitam biasa, tapi diperankan oleh aktris British India. Dari segi aksi di scene, Abdikos cukup kagum alias menggambarkan Miss Wednesday banget dengan senjata yoyo khas dirinya. Tapi dari look, Abdikos merasa ada yang kurang, pak. Abdikos mungkin akan dituduh rasis karena hal ini. Tapi Mesir yang Abdikos kenal itu berada di Afrika, dan Afrika itu kalau tidak Arab ya kulit hitam, bukan Indian. Bahkan Oda sendiri pernah mengkonfirmasi di SBS kalau Alabasta itu di Mesir bukan di India. Masa nyari aktris Arab atau aktris kulit hitam khas Afrika tidak bisa. Jadi ya, kita nantikan saja di episodenya nanti seperti apa. Tapi dari first look ini, jujur Abdikos agak kurang srek.
Shin kemudian menyorot aksi kelompok topi jerami. Ada Zoro yang sedang mengajar para kriminal di Whiskey Peak, Sanji yang melawan anak buah Buggy di Carnival, Nami yang melawan sosok yang kalau teman-teman perhatikan dengan detail, dia adalah seorang perempuan yang sebelumnya muncul di season 1. Yap, dia adalah Alvida versi kurus dan kabarnya Alvida masih diperankan aktris yang sama. Kemudian Usopp dengan ketapelnya, dan terakhir adalah Luffy dengan Gomu Gomu Gatling. Di anime sendiri Gomu Gomu no Gatling khas dengan suara melar karet, tapi di versi live action Abdikos merasa Luffy sedang menjadi Mr. Fantastic yang mengeluarkan Gatling gun. Scene ditutup dengan suara hewan raksasa mirip Godzilla, di mana hewan tersebut adalah Labon yang menunggu di Reverse Mountain. Entah kenapa Abdikos merasa Labun ini lebih kecil dibandingkan versi aslinya, di mana Labun di versi aslinya luar biasa besar, sampai-sampai Abdikos merasa sangat masuk akal kalau di perutnya ada suasana yang mirip pulau kecil. Sementara Labun di versi live action ini Abdikos tidak yakin kalau dia cukup besar untuk hanya sekedar menelan Going Merry. Yap, menelan Going Merry saja Abdikos tidak yakin, apalagi ada tempat mirip pulau di perutnya. Bagaimana menurut pendapat teman-teman dengan trailer One Piece live action season 2 ini? Apakah ada scene yang Abdikos lewatkan? Rencananya One Piece live action akan tayang tahun depan, plus ada pengumuman kalau season 3 sudah dalam tahap produksi, yang kalau Abdikos boleh menebak ini akan seperti Squid Game, yaitu diproduksi dalam waktu hampir bersamaan tapi dibagi menjadi 2 part dalam penayangannya. Karena apa? Karena kalau diproduksi setelah season 2 selesai, para aktornya keburu bertambah tua. Jadi sekalian saja diproduksi sekarang. Jangan lupa subscribe channel Abdikos dan jangan lupa share video ini. Abdikos salam Mi.